berada di kediaman salah satu tokoh di Kabupaten Manggarai, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Manggarai 2 periode. Dan kali ini kita akan mewawancara beliau karena kebetulan beliau juga pernah bersama-sama dengan mendiang Bupati Manggarai periode 2016-2021, Dr. Deno Camelus. Dan sudah ada di samping kami Pak Christian Roto. Selamat siang Pak Chris. Selamat siang. Selamat siang juga bagi semua yang bisa nonton. Bisa Ya Pak Chris, mungkin bisa kita flashback kembali ya, kira-kira perkenalan pertama dengan yang almarhum Pak Camelus dulu di mana ya? Kira-kira saya kenal Pak Camelus itu pertama kali di Kupang. Ya, dia di Fakultas Hukum, saya di Via. Sambil kerja saya di Asbina Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian lebih dekat lagi perkenalan kami itu pada saat beberapa di antara kami mengambil inisiatif membentuk sebuah organisasi keluarga. Kami berdua tergabung dalam organisasi itu. itu organisasi ya? Organisasi keluarga yang namanya Renceng. Renceng. Nah, itu tahun berapa Pak? Tahun 80-an ya. Sehingga di sana saya kebetulan dipercayakan menjadi ketua Ya. dan beliau dipercayakan menjadi sekretaris. Kegiatannya itu antara lain arisan dan kita advokasi di sana. Sekali sebulan minimal kami bertemu dengan seluruh anggota Ya. dan pertemuan antara kami yang pengurus inti ya hampir setiap minggu sehingga dia sangat dekat lah, kami berdua saling mengenal satu sama lain. Dan waktu itu Pak Camelus sudah jadi dosen di Beliau belum menjadi dosen ya, beliau belum menjadi dosen dan waktu itu masih mahasiswa ya, beliau tergabung. Lalu kemudian beliau sebenarnya itu kan menjadi pegawai kantor gubernur. waktu itu Beliau lulus jadi PNS ditempatkan di kantor gubernur. ya. Kebetulan kemudian kemungkinan beliau merasa tidak cocok. Beliau mengikuti tes ini dan jadi dosen. Lulus dan kemudian dia tinggal di pegawai negeri provinsi, beralih status menjadi dosen di Manggarai. Itu tahun berapa dia keluar dari? Saya tidak ingat persis ya dia masuk ke pegawai negeri tahun berapa. Ya, karena saya waktu itu tahun 78 ya saya jadi pegawai negeri. Pengangkatan pertama Pertama saya 78 dan setelah itu beliau testingnya yang besar itulah kira-kira tahun 80-82 ya. Akhirnya beliau menjadi dosen. Kami beberapa teman termasuk saya juga memberi motivasi waktu itu saya bilang menurut saya ini tidak boleh S1 melahirkan S1 kayaknya kurang berkualitas lah, karena yang Camelus sudah mengambil jalur dosen. Saya berharap itu bisa meningkatkan aku. Kalau saya ini S1 dari saya untuk jadi PNS maka cukuplah, sudah mencakup. Akhirnya beliau pergi sekolah lagi dan waktu beliau pergi sekolah saya sudah pindah ke Manggarai. Itu tahun berapa sudah? Tahun 90 ke Manggarai. Dan tahun 94 itu saya sudah menjadi kepala bagian keuangan Di Kabupaten Manggarai. Kabupaten Itu Manggarai. bupatinya waktu itu siapa? Pak Gaspar Reho. Pak Gaspar ya. Waktu itu kebetulan Pak Gaspar Reho juga pernah singgah di Surabaya dan bertemu dengan beliau di Surabaya. Pak Gaspar cukup berkesan ya, cukup bersimpatik dengan beliau. Pak Gaspar menceritakan kepada saya bahwa beliau ketemu anak muda ya, di Surabaya dan potensial Pak Gaspar, sehingga saya ditugaskan oleh Pak Gaspar pada saat itu kalau ada kemungkinan untuk dibantu perkuliahannya, ya tolong dibantulah. Oh, untuk beasiswa. Bukan beasiswa, ada bantuan residensi sekali. Oh ya. Sekali. Sehingga saya coba mencari jalan sebagai kepala keuangan. Pak Gaspar waktu itu tanya, terus kenapa tidak? Itu namanya Camelus Dino, orang Cibal katanya. Ya saya ibu Pak Gaspar waktu itu saya bertanya ya supaya jangan sampai Pak Gaspar melihat sampai kalau juga nanti sekarang sudah diberi
bilang tidak ada jalan kau harus tetap melakukan jalan. Dia mungkin itu. Karena saya mengatakan saya kenal ya Pak Kasra mengatakan yang harus dibantu itu. Nah saya tunggu keputusan itu harus dibantu. Ya. Karena itu kan keputusan seorang otorisator. Ya. Saya berstatus sebagai ordonator aja. Ya. Sehingga demikian waktu itu memang sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Kemudian kira-kira tentang Pak Anton itu, Pak Anton Bagu itu bupatinya tahun 2005 ya. 2005. Saya pernah ketemu beliau di Hotel Furlong. Pak Kamelus ini ya. Saya mengajak beliau waktu itu untuk mencalonkan diri. Karena saya tidak ada sama sekali tidak ada niat. Oh, Bapak waktu itu tidak punya niat untuk maju sebagai calon bupati? Tidak. Yang minta pertama untuk maju bupati Pak Kamelus. Ya. Lalu jawaban dia? Beliau mengatakan begini, kakak, dia seperti itu sering menyapa saya kakak, kan saya memang menikah lebih dulu. Kemudian saya juga memang umur lebih tua. Ya. Kakak yang mengatakan membangun Manggarai itu tidak harus tinggal di Manggarai. Saya bilang coba tambah sedikit lagi penjelasannya. Ada yang mengatakan kan banyak adik-adik kita yang datang kuliah di Kupang. Kalau saya mengurus mereka di Kupang itu kan sama dengan saya mengurus Manggarai. Saya langsung peluk beliau waktu itu. Saya bilang kalau itu yang menjadi alasan Pak Kamelus, saya sangat sepakat. Berjalannya waktu. Di luar dugaan saya bahwa harus kelompok masyarakat pada tahun 2004 ya. 2004. Yang 2004 itu saya sudah di Labuan Bajo kan. Saya sudah jadi sekda Manggarai Barat. Beberapa orang ke Labuan Bajo mengajak supaya saya maju calon bupati Manggarai. Ya. Karena waktu itu kan calon pemilihan bupati yang secara langsung pertama. Pemilihan langsung. Awal mula memang juga saya tidak terlalu respect ya, saya tidak terlalu berminat karena saya adalah sekda yang pertama di Manggarai Barat. Saya berkeinginan sekali untuk meletakkan dasar-dasar administrasi yang kuat di Kabupaten Baru itu. Karena itu menjadi bagian yang penting menurut saya waktu itu. Tapi karena teman-teman yang dari sini, mulanya kelompok-kelompok kecil ya, sedikit memaksa untuk saya maju dalam perhelatan politik waktu itu sebagai pemilihan langsung. Akhirnya sudah luluh ya saya waktu itu, saya setuju. Dengan catatan saya bilang saya belum turun ke masyarakat, saya ingin kalian, saya bilang coba survei kecil-kecilan lah di tengah masyarakat dalam keliling kira-kira seperti apa kemauan masyarakat. Ya. Nah waktu itu akhirnya menunjuk Pak Martinus Ador ini sebagai ketua tim untuk coba merekam aspirasi masyarakat. Tapi waktu itu mereka tidak jalan mengkampanyekan seseorang. Mereka melakukan sosialisasi undang-undang pemilu, terutama pemilihan langsung, terutama bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih oleh dewan, tetapi dipilih oleh rakyat. Ini yang mereka sosialisasikan. Tetapi waktu berjalan, masyarakat juga bertanya-tanya, apa kapasitas orang-orang ini untuk melakukan sosialisasi undang-undang pemilu ya? DPR ya tidak, pemerintah ya tidak. Organisasi apa juga tidak jelas. Ya betul. Ya sehingga masyarakat lalu bertanya, jangan sampai bapak-bapak ini adalah tim sukses dari kandidat tertentu, begitu. Ya karena didesak oleh masyarakat, ya akhirnya Pak Martinus Ador ini memberitahukan, ya betul sebenarnya kami lagi melakukan rekam aspirasi karena kami memang punya kandidat calon. Ya. Mereka lalu paksa tanya siapa calonnya. Mereka lalu menyebut nama saya. Ya. Responsnya sangat positif, baik di Manggarai, terutama di Manggarai Timur pada saat itu. Ya, terutama Manggarai Timur pada saat itu. Karena itu hasil dari perjalanan keliling tim itulah yang mereka bawa ke saya di Labuan Bajo, mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain lagi. Saya diminta untuk memberikan kepastian bahwa saya siap untuk maju. Nah, saya masih menunda waktu itu. Saya bilang 1-2 hari. 1-2 hari lagi saya akan menyampaikan apakah saya siap atau tidak. 1-2 hari ini sebenarnya saya gunakan waktu untuk menelpon beliau. Ya, menelpon almarhum Pak Kamelus. Saya telepon beliau, saya bilang Pak Kamelus, saya sepertinya mengulangi kembali apa yang pernah saya sampaikan kepada Pak Kamelus di Hotel Furlong. Oleh apa lagi nih kakak? Saya langsung mengatakan begini, saya diminta ini oleh masyarakat Manggarai ini untuk maju
pada pemilihan langsung yang akan datang. Baik itu kakak. Dia merespons begitu. Saya bilang, tapi saya tidak mau sendiri. Nah, saya dengan Krai. Kalau dengan kakak saya siap lah. Langsung dia respons begitu. Kalau dengan kakak saya siap lah. Saya bilang, oke, kita sepakat. Siapa bupatinya? Begitu. Krai kan sekolahnya lebih tinggi. Saya bilang Krai seorang S3, saya cuma S1. Beliau mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman di birokrasi, saya akademisi, ya. Saya tetap harus nomor 2. Saya bilang, ya memang kata hati saya mengatakan bahwa saya harus kombinasi ya antara birokrat dan akademisi. Ya, itu menjadi salah satu syarat dulu saya bagi mereka yang mendukung dan termasuk pada partai-partai pendukung, partai pengusung. Saya mengatakan kalau memang betul kamu serius meminta saya untuk jadi bupati, satu syaratnya adalah wakil tidak boleh saya diberikan oleh partai atau oleh tim sukses. Saya harus memilih sendiri dan saya memilihnya Pak Kamilus. Dia seorang akademisi S3. Itu saya coba kombinasi birokrasi dan akademisi. Dan beliau sangat setuju waktu itu. Akhirnya kami dua sepakat. Jadi tidak ada seperti sekarang ini ya. Seperti masuk minta ya calon wakilnya atau calon. Kami pertelepon aja. Waktu itu satu kali telepon itu langsung jadi. Lalu pertimbangan Bapak sendiri memilih dia waktu itu ada tidak hal yang paling mendasar? Yang paling mendasar itu sebenarnya memang saya mau kombinasi ya, kolaborasi antara akademisi dan birokrat. Karena beda dengan zaman yang dulu. Zaman-zaman itu bahwa persoalan tidak bisa lagi kita selesaikan secara konvensional. Setiap permasalahan yang kita hadapi di tengah masyarakat harus bisa dikaji secara ilmiah. Ya, kemudian bisa dikaji lagi secara hukum. Sehingga demikian pada saat kita meletakkan dasar-dasar pembangunan itu sudah berdasarkan pertimbangan logis, rasional dan sistematis. Berdasarkan kajian itu. Nah, pengalaman birokrat saya sejak tahun 78 sampai dengan tahun 2004 itu menurut saya cukup untuk bergandengan tangan dengan seorang akademisi yang usia kami juga relatif tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga kolaborasi ini menurut saya cukup baik. Nah, untuk berkuat kami berdua karena Pak Kamilus mengatakan bahwa kakak boleh tidak saya konsultasi dengan Pak Ehok. Saya bilang justru mau menyarankan itu. Karena lebih banyak bertanya kepada Pak Ehok, saya bilang karena saya sudah menjadi stafnya Pak Ehok. Tentu Pak Ehok akan memberikan gambaran yang sangat menyeluruh, sangat utuh tentang siapa saya sebenarnya di birokrasi itu. Akhirnya memang beliau pergi bertemu Pak Ehok dalam waktu yang cukup lama berdiskusi. Waktu itu Pak Ehok masih kepala dinas pariwisata provinsi setelah melepas jabatan Pak. Sekembalinya dari Pak Ehok beliau menjelaskan, Pak Ehok itu sangat setuju kita dua maju sama-sama satu paket ini, dan bahkan Pak Ehok mengatakan waktu itu kalau kamu dua betul dan serius maju itu mengenai. Itu kata-kata Pak Ehok. Jadi itulah sekelumit perkenalan awal dari kami berdua. Lalu setelah disetujui, kami buat kesepakatan. Saya menelpon lagi beliau, kalau kalian sudah setuju, maka segera datang ke Lawinajo. Kita menyusun rencana kita ke depan, konsolidasi untuk rencana program kegiatan kita, untuk kita menjadikan materi kampanye kita. Nah, kita sepakat waktu itu time series data yang kita ambil itu 5 tahun. Kita ambil. Waktu itu partai pengusung langsung setuju, sepakat. Sambil jalan ya. Sambil jalan. Memang ya namanya juga mencari partai ya waktu itu susah-susah gampang ya. Tetapi kami berprinsip begini waktu itu kan pemilihan langsung yang pertama. Iya. Asumsi saya dengan Pak Deno ini bahwa pasti tidak ada partai yang mau kalah. Ya, pasti tidak mau kalah, karena itu mereka juga pasti sebelum putuskan untuk memberikan kepada siapa partainya, mereka juga harus survei. Lalu strategi kami berdua juga waktu itu, kami tidak mengambil partai-partai besar. Kami ambil partai-partai kecil yang 1-2 kursi, yang kebetulan kursinya agak banyak waktu itu PKB. Ya, kurang lebih 4 kursi kalau saya tidak salah waktu itu PKB. Dan harus butuh 7 kursi waktu itu paling murah. Karena anggota DPR kita itu masih 40-an. Ya. Sambil kita menyusun program ini dengan data yang bersumber pada data statistik dan data dari data statistik, kemudian data dari Bapeda, kita pakai semua, kita kaji,
Lalu kita menghasilkan rumusan program yang kita sebut sebagai panca program. Dan pembangunan infrastruktur adalah sektor utama ya dari panca program ini. Jadi sektor penunjang utama dari panca program itu yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, ya, kemudian penegakan supremasi hukum. Itu adalah 5 program yang kami canangkan. Lalu sambil kita berkampanye, sambil kita juga mengusahakan partai pengusung, semuanya berjalan mulus, ya, tanpa ada hambatan dan tanpa ya seperti itu isu sekarang ini bahwa kalau mau dapat partai itu harus ada maharnya dan segala macam. Jadi kami waktu itu sama sekali tidak mengeluarkan duit 1 sen pun untuk partai. Tidak ada mahar politik waktu itu. Tidak ada. Bagaimana? Saya juga tidak ada duit, Pak Kamelus juga tidak ada duit. Nah, keberadaan Pak Kamelus waktu itu dengan kampus Undana sudah keluar atau masih? Masih. Tapi diizinkan. Ya, diizinkan. Waktu masa kampanye itu kan beliau pergi pulang ya. Sehingga waktu itu saya mengatakan kepada beliau untuk menghemat, supaya kita tidak menghemat, Pak Kamelus Kruteng itu tidak boleh tinggal di hotel, ya, keluarganya juga tidak. Beliau tinggal bersama saya di sini. Ini kamarnya beliau di belakang, boleh nanti bisa dilihat. Saya renovasi rumah yang lalu, saya tidak rubah kamarnya beliau. Ada kamar masih ada sampai sekarang yang di bagian kiri. Dan saya sudah beritahu beliau waktu itu, saya bilang Pak Kamelus, saya renovasi rumah, kamar yang keren tinggal, saya tidak akan rubah. Paling saya rubah pintunya yang dulunya menghadap ke dalam, sekarang menghadap ke sini. Tapi ukuran luas dan segala macam kamar itu sampai hari ini masih ada. Bahkan saya pernah minta foto beliau. Saya bilang tolong berikan saya foto setengah badan, saya mau gantung di kamar itu untuk memberi peringatan kepada anak saya bahwa kamar ini pernah dihuni oleh seorang wakil bupati dan seorang bupati sekaligus. Itu sebenarnya. Sehingga ya, waktu itu kita maju, masih kita meraih suara waktu itu kurang lebih 47%. 4 paket. Ya. Kesan Pak Kris sendiri selama dia menjadi wakil bupati, apakah mungkin ya kalau melihat selama ini banyak kesan bahwa memang Pak Kamelus itu begitu low profile, lalu kemudian juga dari gelarnya begitu tinggi ya, seorang dokter itu ada tidak satu hal yang mungkin Pak Kris merasa terganggu waktu itu dengan kondisi sebagai orang nomor 1 lalu nomor 2 dari segi kualifikasi pendidikan karena dokter, ada tidak dia kesan menggurui? Sama sekali tidak ya. Beliau menggurui saya itu sama sekali tidak, karena kami memahami betul peran dan fungsi kami masing-masing. Kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah sifatnya sangat ilmiah, saya pasti bertanya kepada beliau. Kalau itu berkaitan dengan hal-hal tata kelola pemerintahan, tata kelola birokrasi, itu pasti beliau bertanya kepada saya. Jika dengan demikian, dua ini kami kolaborasi menghasilkan sebuah keputusan yang menurut saya rakyat menerima karena terbukti kami terpilih lagi di periode yang kedua. Itu artinya apa yang kami putuskan, apa yang kami programkan, apa yang kami rencanakan itu diterima oleh masyarakat. Itu sebenarnya hasil kolaborasi itu. Lalu kemudian apakah beliau selalu mengagung-agungkan S3-nya selama bersama dengan saya 10 tahun? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, dan beliau tidak pernah ada upaya bahwa saya kan S3, dia kan cuma S1. Artinya dia acuh tak acuh dengan saya diundang rapat, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan kadang-kadang saya panggil langsung, kebetulan ruang kerja kami juga dibatasi oleh satu ruangan pertemuan. Kita by phone aja ke sebelah, saya bilang, oke, sini sedikit ya. Dia tidak waktu terlalu lama dia sudah muncul di ruangan saya. Sehingga saya juga sebaliknya saya beritahu beliau kalau kalian juga putus saya ke sana, kalian juga bayar saja dengan saya ke sana, tidak usah harus takut. Sehingga kami dua itu di situ harmonis lah ya. Nyaris tidak ada hal yang membuat kami pecah. Ya, bahwa ada upaya-upaya dari pihak luar, pihak eksternal, pihak internal, birokrat adalah, dan itu biasalah dalam politik. Tetapi kami dua tidak bergeming karena apa yang saya tahu beliau tahu, apa yang beliau tahu itu saya tahu. Tidak seperti yang orang ceritakan ya, bahwa kadang Pak Kamelus itu arogansi karena kualifikasi pendidikannya tinggi. Sama sekali tidak. Bahkan pada saat maju periode yang kedua, ada sekelompok masyarakat kecil yang coba-coba memprovokasi beliau. Pisah waktu itu kalau saya tidak salah. Ya. Mereka mengatakan, masa doktor itu menjadi wakilnya dokter harus Pak Kamelus maju sendiri ya?
Waktu periode yang kedua itu beliau tidak bergabung. Dia bilang tidak. Tetap saya laksanakan. Karena waktu itu periode keduanya 7 paket ya. 9 paket itu. 9 paket dan itu mereka coba berusaha untuk memecahkan berdua, tetapi ya sudah solid lah kan berdua. Jujur saya harus katakan nyaris tidak ada hal yang membuat kami itu pecah ya. Nyaris karena sangat akrab, bahkan terkadang istri kami ini juga cemburu. Keakraban kami berdua itu jauh melebihi keakraban suami istri kadang-kadang. Ya, karena misalnya saja begini, kalau saya terlalu lama bertugas di luar daerah ya, itu beliau sudah menelpon, kapan Pak Bupati pulang? Saya bilang, kenapa? Keren mau keluar daerah kan? Saya tanya, dia bilang tidak, yang terlalu lama. Ya ini kan selesai urusan. Demikian sebaliknya, kalau beliau juga keluar daerah, saya rasa macam ada kehilangan gitu. Yang istrinya, Iya, istrinya sangat cocok. Gitu. Ada tidak selama dengan Pak Kris sebagai bupati, Pak Kamil sebagai wakil, pernah tidak ada suatu kesempatan bahwa dia melangkah atau mengintervensi yang bukan kewenangan sebagai seorang wakil bupati? Sama sekali tidak. Hal yang paling kecil saja pun pasti beliau harus minta izin saya dulu. Beliau minta izin saya dulu. Tidak pernah beliau ada upaya untuk menongkel istri yang namanya pasarnya. Tidak sama sekali tidak. Bahkan di periode kedua kami maju itu saya duduk dengan beliau, saya bilang, bagaimana kalau di periode kedua ini kita balik dulu. Ya, kita balik bacaan begitu. Bacaan diskusi berdua. Pertimbangan Pak Kris? Ya, bagi saya kan waktu itu jadi wakil bupati sama saja dengan jadi bupati ya, dengan pola manajemen yang kami anut, ya kan? Balance. Sehingga saya waktu itu bilang gantian dulu saya wakil bupatinya. Tidak ya, lanjut saja. Lanjut. Itu jawaban dari Pak Kamil. Iya, akhirnya lanjut. Waktu diundang oleh masyarakat Satramese waktu itu kan masyarakat sendiri yang meminta supaya kami maju dan maju sama-sama lagi. Dan kebetulan kami belum diskusikan tentang maju lagi atau tidak. Itu yang mau periode kedua. Periode kedua. Jadi saya jawab sama masyarakat ya, karena masyarakat menghendaki kami maju lagi ya, kami siap maju lagi. Hanya maju sama-sama atau tidak saya juga belum tahu, saya katakan, karena kami belum rolling. Karena itu mumpung sekarang kami duduk sama-sama ya, Pak kami harus jawab sendirilah. Apakah masih mau maju dengan saya atau mau maju sendiri atau tidak mau maju sama sekali ya, saya tidak tahu. Ya, silakan Pak kami harus, kebetulan beliau di samping saya. Itu jawaban beliau jujur. Dia mengatakan jangankan jadi wakil bupati. Jadi salah satu kepala dinasnya Pak Kris pun saya rela, ya asal dengan Pak Kris karena saya datang untuk bekerja. Ya baik dia maupun saya waktu itu sama-sama meneteskan air mata dengan jawaban itu. Itu di tank di rumah saya di tank Pak Momo ini. Nah, kalau dalam perjalanan waktu Kris ya, nah Purnawati 2 periode, lalu masuk yang tahun 2015 itu, ya Pak Kamil sudah maju sebagai bupati. Pak waktu itu kan mendukung Pak Deno ya, betul. Jadi ada tidak pertimbangan setelah begitu panjang jalan dengan Pak Kamil itu kemudian kalau saya menilai bahwa karir politik itu sama-sama ya, sama-sama berangkat dari bawah, terkonsultasi dari asal BJU, sama-sama berdua. Pertimbangan kemarin mendukung Pak Kamil di periode pertama untuk bupati itu. Di periode pertama itu kan karena kami sama-sama merumuskan ini panca program ini. Kami sama-sama juga melaksanakannya, kami sama-sama juga mencari duitnya untuk mendukung program ini. Sehingga saya sangat yakin sekali bahwa beliau akan lebih baik dari saya. Itu harapan saya waktu itu. Beliau pasti lebih baik dari saya karena beliau sudah bersama saya 10 tahun. Ya kan? Kemudian beliau punya latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni. Artinya tidak ada lagi di atas doktor lah sekolah ini. Sehingga yakin sekali saya bahwa beliau pasti akan lebih baik dari saya. Jadi asumsi saya waktu itu bahwa jika Pak Kamilus maju lagi periode yang berikutnya, pasti lawan kota kosong. Ya, karena tidak akan ada yang mau berani maju, ya kan? Betul. Tetapi begitu ada beberapa kandidat, terutama juga yang sekarang adalah Pak Heri, masih mau maju lagi. Kemudian ada kandidat lain juga waktu itu yang juga mau maju. Saya berpikir ini ada sesuatu ini, ya ada sesuatu. Apakah masyarakat tidak puas dengan hasil kerjanya Pak Kamilus? Ya saya coba melakukan survei kecil-kecilan, sangat rahasia saya lakukan itu.
Dan siapa yang saya suruh, saya rahasiakan semua untuk merekam aspirasi masyarakat. Ya. Ya, nampaknya waktu itu memang agak menurun suaranya beliau. Kalau dua kandidat, kalau dua pasangan itu suaranya beliau agak parah. Kalau misalnya 3 atau 4 kandidat, saya kira beliau juga masih terpilih. Ya, karena hanya 2 pasangan, sehingga saya berpikir bahwa saya tidak bisa lawan suara rakyat. Ya, tidak bisa lawan suara rakyat, sehingga saya harus mengikuti suara rakyat. Lalu evaluasi secara pribadi Pak Kris ya setelah dia menjabat 1 periode bupati itu bagaimana? Pak Ahmad, apakah Pak Kris masih mengenal dia seperti dahulu bersama atau tidak? Ya, kalau keseharian antara saya dengan beliau sih sama aja, tidak ada hal yang beda karena terutama kami kan selalu ketemu, terutama pada saat hari Minggu kami selalu misa sore sama-sama. Selama dia menjabat, di katedral. Kemudian beberapa kali juga kami sering bertemu di tempat pesta. Ya, komunikasi biasa kami berdua. Dan saya menghormati beliau sebagai seorang bupati dan di pundaknya ada begitu besar tanggung jawab. Sementara di sisi lain saya menjadi orang bebas, sehingga saya kadang-kadang memahami tidak terlalu membandingkan. Kemudian ya, beberapa waktu terakhir ini saya lebih banyak di Labuan Bajo, sehingga tidak terlalu mengikuti lagi perkembangan. Iya. Lalu ini yang kemarin paling menarik ya tentang pertentangan antara Bapak dengan Pak Kamilus waktu kampanye ya. Ada beberapa pantun-pantun yang kemarin itu menjadi viral di media sosial, maka itu menjadi perdebatan di kalangan politisi masyarakat dan akhirnya sepertinya juga head to head antara Pak Kris dan Pak Kamil, kawan jadi lawan. Ini kira-kira kemarin itu Pak Kris melihatnya seperti apa? Iya, itu sebenarnya hanya karena pas momennya ya, pas momen politik ya, politik pemilihan kepala daerah. Tetapi sebenarnya hal itu, misalnya pidato saya di Watu ya, sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pilkada. Jadi yang tentang ngomong baju rusak tentang baju itu, karena memang waktu itu saya dalam menuju Labuan Bajo, persiapan menuju Labuan Bajo, hanya singgah di waktu itu untuk sekedar menyapa kandidat. Karena hari itu mereka akan mendaftar di KPU kan, saya hanya dengan ibu mau pergi pengantangan bahwa kami tidak bisa ikut dalam pendaftaran itu karena ada satu dan lain hal yang kami harus kerjakan di Labuan Bajo pada hari yang sama. Dan saya pakai baju itu baju kaos dalam perjalanan ke Labuan Bajo. Nah, saya juga terus terang sangat kaget berisi saya terutama waktu masuk tenda pertemuan itu, ternyata memang di dalam itu semua sudah berpakai adat, partai-partai politik semua itu sudah menggunakan kostum partainya yang sangat bagus. Ya cuman saya itu yang pakai baju kaosnya. Saya jadi Pak Kris sendiri saja yang begitu. Itu kan kata-kata pendahuluan dalam sebuah pidato itu kan biasa, penyampaian permohonan maaf ya toh. Permohonan maaf saya terutama soal baju itu. Karena yang lain semua itu pakai pakaian adat, saya sendiri yang bawa kaos kan. Saya berpikir jangan sampai saya dinilai melecehkan umat besar ini, sengaja menggunakan pakaian ini, ya kan? Nah, sehingga saya menyampaikan minta maaf apalagi tokoh-tokoh partai yang ada di situ, ada juga tokoh partai provinsi, ya, ketua DPRD, ada ketua DPRD, sehingga saya juga sebagai orang yang berbudaya, merasa dengan telah tapi memang tidak mau menolak dia. Selama sekali saya tidak ada pikiran ke arah itu, semata-mata berpikir tentang diri saya waktu itu pada saat sesuai keadaan waktu ya. Sehingga saya sangat kaget setelah ada yang menyampaikan kepada saya bahwa reaksinya agak emosional. Ya, saya menyampaikan permohonan maaf melalui media. Saya menyampaikan permohonan maaf bahwa saya berniat saja tidak, bahwa saya juga akan omong di momen itu juga tidak. Tetapi karena saya hadir, akhirnya mereka juga minta saya untuk menyampaikan satu hal. Yang saya kecewa bahwa di video itu justru bagian-bagian penutupnya kan saya mengatakan bahwa ingat bahwa pilkada ini hanya sebentar, itu bukan tujuan, ya toh? Tetapi ini hanya saran awal untuk kita bisa meraih kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa
melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu jangan saling gontok-gontokan dan saling mengkritik yang berlebihan yang mengakibatkan kita pecah hubungan satu sama lain. Malah itu yang saya sampaikan di video itu, dan itu tidak disiarkan. Lalu tapi biar normal lah, tidak normal. Karena memang pasti situasi politik. Momennya yang pas. saya juga tidak mempersalahkan siapa-siapa. Itu momennya. Iya, dan yang paling itu respon dari Pak Kamelus sendiri waktu itu kira-kira Pak Kris mau ngomong apa tentang bagaimana Pak Kamelus kemudian yang membuka semua lembaran perjalanan politik. Pak Kris dengan Pak Kamelus sendiri waktu itu gimana Pak sendiri? Tanggapan terhadap video itu kira-kira waktu itu Pak Kris atau mungkin sampai sekarang? Saya merasa sedih aja begitu ya, karena menurut saya bukan itu Pak Kamelus yang saya kenal. Bukan seperti itu. Bukan, dia tidak itu bukan tipe beliau. Bukan. Dalam perjalanan kami 10 tahun juga ada saksi saat-saat tertentu itu saya sangat emosional gitu. Justru beliau yang memendung. Jangan Pak. Jadi beliau rendah hati dan sabar. Makanya waktu beliau pidato di mana itu saya sedih dan merenungkan bahwa ini bukan Pak Kamelus yang saya kenal. Bukan itu sifat dia. Tidak seperti itu. Tidak. Masa bertahun-tahun saya kenal beliau. Yang itu tidak asli. Sehingga sama sekali sampai saat ini sedikit pun dendam terhadap pidato beliau di mana, sama sekali tidak. Saya tidak. Karena saya yakin bahwa itu bukan aslinya beliau. Ya, baik, itu tadi ya sejarah perjalanan begitu panjang ya, Pak Kris bersama 10 tahun kemudian menjabat 15 tahun dan dia mengabdi di Manggarai, dan sekarang kemudian sudah tidak ada, dia berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kira-kira kesan setelah dia tidak ada nih? Ya, kita tentu merasa kehilangan, ya, terutama saya ya, merasa kehilangan sahabat yang menurut saya memang kami saling mengisi ya dalam perjalanan hidup ini, baik tentang kehidupan keluarga maupun tentang kehidupan dalam pemerintahan. Kami tidak hanya sebatas mendiskusikan soal pemerintahan, kadang-kadang soal keluarga juga kami sering mendiskusikan. Jadi hal yang memang pihak lain hanya melihat kulit luarnya seolah saya dan beliau pecah, sebenarnya tidak. Batin saya tidak pernah merasa bahwa saya pecah dengan beliau. Ya hanya tentu waktu dan situasi saja yang membuat kami untuk tidak saling berkomunikasi intens lagi. Hingga saya sangat menyesal bahwa beliau pergi begitu cepat. Waktu beliau di Labuan Bajo, dirawat di Labuan Bajo, saya berniat sekali untuk pergi menjenguk beliau di rumah sakit, tapi karena perawatannya di ruangan ICU sehingga memang sangat terbatas, tidak semua orang bisa masuk, sehingga saya tidak bisa melihat sama sekali seperti apa sakitnya beliau. Ya, kemarin itu saya berusaha sekali untuk hadir, karena kemarin dulu baru saya dari Labuan Bajo, sehingga saya berusaha harus hadir pada saat bisa arwah dan bisa almarhum, dan kemudian hadir pada upacara kenegaraan di kantor. Ya, melepaskan beliau. Ya, saya berharap kita semua berdoa beliau supaya ada lagi lah Kamelus berikutnya yang mempunyai sifat asli yang dimiliki oleh Pak Kamelus yang adalah rendah hati, pintar dan cerdas, dan kemudian ya sangat tidak emosional. Ya, kaget sekali lagi, saya sangat kaget sekali betul waktu beliau pidato di Menang. Saya menjadi sabar karena saya yakin betul bukan aslinya beliau. Pak Kamelus Sebenarnya sudah menjadi orang lain. Baik, pemirsa, itu tadi obrolan singkat kami dengan Bapak Kris kan mantan Bupati 2 periode Kabupaten Manggarai yang sempat juga menjadi sahabat yang paling setia dari mendiang mantan Bupati Manggarai periode 2016-2021 Bapak Kamelus Deno. Terima kasih, sampai